Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gak berasa Poco F6 udah hampir 6 bulan ada di studio kita. Dan gue kepikiran buat ngebahas smartphone ini lagi. Apalagi kalau lo lihat dari segi harga smartphone ini cenderung lebih stabil. Bahkan penurunan harganya kalau lo lihat di official store-nya itu sama sekali gak ada penurunan. Dan penurunannya pun kalau misalkan lo lihat di toko-toko online itu cuma sekitaran 100 ataupun 200 ribu dari harga SRP-nya pas waktu pertama kali launching. Sekarang gimana nasibnya setelah 6 bulan di studio Sadapin Tekno? Apakah smartphone ini masih menarik buat dilirik mengingat buat tahun 2025 mendatang juga? Pertama yang harus kita bahas dari segi material terlebih dahulu. Ini pembahasan yang paling ringan kalau misalkan kita udah pakai smartphone berlama-lama, kayak misalkan 3 bulan lebih ke atas ya teman-teman. Karena gue tipikal orang yang suka pakai case dan gak pernah gue lepas case dari smartphone ya teman-teman. Hasil Poco F6 ini masih bisa dibilang aman banget, gak ada lecet sama sekali, dan juga secara frame gak ada dent. Nah di bagian bodi belakangnya pun juga nggak ada bercak yang namanya jamur ataupun sisaan dari case-nya, karena memang gue cukup rutin buat membersihin bagian backdoor-nya ini minimal 2 minggu sekali. Ini juga harus kalian terapkan ya di smartphone kalian, wajib banget copot case-nya dan bersihin bodi HP kalian minimal 2 minggu sekali biar nggak nimbulin masalah jamur dan kotoran lain. Material polikarbonat alias plastik juga padat banget, entah di bagian frame ataupun di bagian material backdoor-nya ini. Jadi kalau misalkan jatuh pun harusnya masih aman ya smartphone ini, karena memang untuk backdoornya nggak pakai kaca dan untuk framenya juga berasa solid gitu pas waktu kita pakai selama 6 bulan ini teman-teman. Cuman gua nggak suka bagian belakangnya aja nih yang agak berasa sedikit kopong ya teman-teman ya. Kopongnya dalam artian nggak berasa solid-solid banget, apalagi smartphone ini menjunjung performance tinggi banget. Jadi kalau misalkan smartphone yang menjunjung tinggi performance tapi bagian backdoornya kopong, itu berasa kurang ya. Gua agak bingung identitas smartphone ini masuk ke compact smartphone ataupun masuk ke smartphone tipis atau gimana nih. Tapi yang terpenting kita bahas bagian layar dulu, yang hampir 6 bulan kita pakai smartphone ini. Gue pribadi gak ada masalah sama layarnya. Soal responsivitas bisa dibilang amat sangat responsif, gak ada delay sama sekali teman-teman. Terutama pas waktu main game dengan genre yang butuh kelincahan tangan kayak misalkan PUBG Mobile, responsivitas layarnya tergolong baik ya. Paling yang gue cukup notice yaitu satu aja nih, yaitu masalah bezel. Smartphone ini punya bezel yang tergolong tinggi, jadi secara looks agak sedikit kurang. Walaupun memang desainnya udah cakep, pas waktu kita beralih ke masalah bezel alias bagian depan ya agak sedikit kurang aja gitu ya. Cuman gue bisa akuin improvement bezelnya itu berasa banget daripada seri sebelumnya. Dan satu lagi untuk masalah desain layarnya yang masih menggunakan desain flat, ya sebenarnya ini balik lagi ke preferensi masing-masing aja. Tapi yang terpenting by spec Poco F6 bisa ngasih kualitas yang cakep, terutama dari segi detail dan juga warna, yang dimana warnanya itu berasa vivid banget khasnya Xiaomi dan juga Poco ya teman-teman. Di sini agak sedikit ada sentuhan warm kalau kita lihat, dan walaupun begitu kualitasnya sih berasa pop up untuk masalah warna kalau menurut gua. So far untuk masalah layar gue udah puas lah selama 6 bulan pakai Poco F6 ini. Apalagi mengingat nggak ada isu delay juga sejauh gue pakai, karena memang nggak ada lagi tuh isu delay di HP Xiaomi ataupun Poco. Sekarang gimana kalau kita beralih ke masalah performance aja, bagian yang paling menarik kalau menurut gua. Nah di sini kita udah tes benchmark sintetis teman-teman, dari mulai aplikasi Antutu Benchmark. Di sini kalau kita lihat mendapatkan skor di kisaran 1,4 jutaan, yang dimana pas waktu pertama kali beli gue dapat di angka sekitaran 1,3 jutaan aja. Dan mungkin ini ada kaitannya sama update si HyperOS, karena memang HyperOS di Poco F6 udah versi terbaru teman-teman. Nah di sini kita juga running berkali-kali. Di sini hasilnya mendapatkan skor di kisaran 1,4 jutaan untuk mode normal, dan mode ultimate itu bisa mendapatkan sekitaran 1,4 jutaan teman-teman. Terus juga nggak cuma Antutu aja, tapi gua jalanin CPU throttling juga nih teman-teman ya. Dan hasilnya kalau kalian lihat secara grafik di 3 skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit, di sini mendapatkan skor ataupun data grafik yang menurut gua oke. Warnanya itu masih diwarnai hijau, dan juga kalau misalnya ada frame drop paling di angka 90% aja, dan nggak ngedrop sama sekali nih teman-teman selama kita coba di 3 skenario. Walaupun memang suhunya agak sedikit panas aja, terutama di bagian temperatur depannya alias temperatur layar, di sini bisa nyentuh di angka 47 derajat Celcius, dan itu di skenario di 60 menit. Artinya dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau misalkan Poco F6 di
Di CPU throttling masih aman banget buat di benchmark, dan kita bisa lihat selama 6 bulan kita pakai Poco F6 masih aman dari segi benchmark. Lalu untuk masalah gaming gimana? Kita juga udah coba beberapa game yang biasa kita mainin seperti game PUBG Mobile. Settingannya udah smooth ekstrim ya teman-teman, dan FPS-nya dapat stabil di angka 110 sampai 120 FPS. Baterai berkurang sekitaran 12% selama kita main game PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan, dan temperaturnya di sini masih adem ya teman-teman. Untuk bagian depan itu di angka 45 dan bagian belakang 44. Artinya buat digeber main game PUBG Mobile HP ini bisa banget. Game Mobile Legends Bebeng di sini udah easy banget, easy going di HP ini. Settingannya high ya teman-temannya. Ya memang agak sedikit nyeselin gitu ya. Settingannya masih di lock ya, belum bisa ke settingan ultra high. Dan alhasil untuk FPS-nya cuma dapat di angka 60. Kalian nggak bisa berharap lebih. Dan buat temperaturnya di sini masih adem ya, di angka 40 derajat Celcius saja untuk bagian depan ataupun bagian belakang. Baterainya juga berkurang sekitaran 8% aja selama kita main 30 menit. Lalu game Genshin Impact settingannya high 60 FPS rata-rata dapat di angka 40 sampai 60 FPS, dan untuk baterai berkurang sekitar 14% selama 30 menit bermain dengan temperatur nyentuh di angka 46 derajat Celcius. Jadi memang agak sedikit panas ya teman-teman, buat main game Genshin Impact itu wajar banget. Cuman panasnya ini menurut gua nggak begitu berasa teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian pakein case di smartphone ini. Jadi case bawahnya itu benar-benar menakjubkan menurut gua. Ini dia case-nya nih, nggak bakalan gua buang ya, karena memang case-nya ini bisa meredam panas dan juga meredam benturan teman-teman. Tapi yang terpenting bukan cuma performance doang, di sini buat dipakai sehari-hari masih enak banget ya, seperti buat sosmedan ataupun buat daily chatting, intinya masih asik kok. HyperOS-nya yang versi terbaru pun juga demikian ya. Gua ngerasa makin tambah optimal dan minim terjadinya bug ataupun lagging nih daripada versi pas waktu pertama kali rilis nih HP. Cuman permasalahannya satu aja, yaitu dari segi iklan, yang dimana iklannya makin tambah banyak, apalagi kalau lo perhatikan di beberapa aplikasi bawaan dari Xiaomi ya ataupun Poco gitu ya, seperti Mi Music terus juga Mi Video, itu banyak banget iklannya, dan kadang-kadang iklannya sering banget munculin pop up di bagian notifikasi. Ini sih gue benci banget ya. Gue berharap ini bisa dihilangin ya, walaupun memang bisa dinonaktifkan aja gitu ya untuk masalah notifikasinya, tapi ya ini kan agak ngeganggu gitu ya, ngeganggu dalam artian memakan RAM gitu ya, karena bakalan berjalan di belakang layar. Lalu untuk masalah baterai, gue sendiri screen on time masih bisa bertahan sekitaran 7 jam ya temen-temennya. Itu 7 jam menurut gue masih oke lah, apalagi mengingat ini HP yang udah kita pakai hampir 6 bulan. Ya harusnya ada penurunan secara persentase kesehatan baterainya ya, tapi ini baik lagi, yang gue pakai HP ini masih sehat-sehat aja untuk masalah baterainya. Untuk masalah fast charge-nya udah 90 watt, jadi udah aman banget ya temen-temen ya. Sekarang kita beralih ke sektor kamera. Sebenarnya bagian kamera ini bukan bagian yang dijual dari Poco F6, karena memang Poco selalu menjual yang namanya performance. Jarang banget Poco ngejual namanya kamera. Tapi kamera di Poco F6 menurut gua cukup bagus teman-teman, buat di harga 4 sampai 5 jutaan. Di beberapa foto yang kita ambil ini, kalian bisa lihat kamera utama, ultrawide dan juga dua kalinya masih mendapatkan hasil foto yang bagus, terutama dari segi detail dan juga warnanya. Tapi baik lagi, kalau misalnya kalian pengen zooming yang lebih jauh, ya itu hasilnya bakalan burik ya. Terutama kalau misalnya kalian udah 2 kali lebih, ya 2 kali lebih, kayak misalnya 4 kali terus juga sampai 10 kali, hasilnya bakalan burik banget. Dalam kondisi manapun juga demikian, processing gambarnya menurut gua masih oke ya, nggak ada noise yang begitu banyak kalau lihat, dan juga masih bisa mendapatkan detail yang cukup tajam. Lalu untuk masalah video recording, di sini bagian video recording sebenarnya ada satu masalah yang menurut gua harus di fix sama Poco dari dulu sampai sekarang ya, yaitu masalah video jitter. Oke, ini kita lagi record menggunakan Poco F6 selama pakai kurang lebih hampir 6 bulan. Record di resolusi 4K 30 fps dan hasilnya tetap stabil ya teman-teman ya. Dan gue sih menyarankan kalian tetap record di resolusi 4K aja, karena memang hasilnya udah stabil, dan juga yang pasti di sini detailnya tajam sama audionya bisa kalian denger sendiri aja. Udah bagus sih sebenarnya ya buat di harga segini. Cuman ya terkadang kalau misalnya kita ada guncangan, getarnya cukup berasa ya teman-teman ya buat hasil perekaman dari si Poco F6 ini. Nah, kalau yang ini adalah kamera depan dari Poco F6 di resolusi 1080 30 fps. Sayangnya kita nggak bisa rekam 4K, tapi 1080p-nya kita bisa rekam 60 fps. Dan untuk dynamic range-nya cukup sempit kalau menurut gue ya, karena dia fokus ke muka gue, dan untuk fokalnya sebenarnya agak cukup luas. Kalau misalnya kita mau lebih luas lagi, kita agak munduran dikit, tapi tangannya agak capek ya. Dan ya kayak gini untuk hasil video dari kamera depan Poco F6.
Cuman harusnya ini bisa di fix karena menurut gue cukup mengganggu ketika kita recording hasilnya nanti bakalan jitter-jitter gitu. Apalagi ini nggak cuma terjadi di resolusi 4K aja, tapi di resolusi Full HD pun juga demikian. Kesimpulannya Poco F6 apakah masih worth it buat dibeli? Jawabannya cuma satu kata, worth it parah. Karena memang smartphone ini ngejual yang namanya performance. Di harga 4-5 jutaan kalian bisa mendapatkan performance yang gahar. Tapi bukan cuma performance doang, varian yang ada juga hadir dengan yang cukup tinggi 512, jadi buat pakai jangka panjang HP ini masih oke banget. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian penasaran sama produk ini dan pengen langsung check out, langsung aja klik link yang ada di bawah sini ataupun di bagian sini ada keranjang YouTube ya. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen join ke komunitas Telegram, langsung klik link yang ada di deskripsi. Cara pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.